Ya, kita lanjut ke pertemuan yang kedua, berkaitan masih sama. Bapak akan membahas tentang Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang sudah ada teksnya, silakan dibuka Al-Qurannya, sehingga posisinya karena pembelajaran ini berkaitan dengan aspek Al-Quran, kalian harus di depan kalian sudah ada Al-Quran yang disediakan. Surah Al-Hujurat ayat 12 kita baca sama-sama. Kemudian kalian menyimak dan mendengarkannya. Silakan nanti kalian untuk mempraktekannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dha dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakulla lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Mungkin kurang lebih cara pembacanya seperti itu. Disimak tajwid dan makhrajnya seperti apa. Kemudian kalian juga silakan nanti pahami arti terjemahan dari seluruh ayat surah Al-Hujurat ayat 12. Dilanjut dengan bagaimana untuk memahami setelah membaca. Di sini ada yang berkaitan juga dengan tajwidnya. Ya. Tajwidnya seperti pertemuan pertama, silakan kalian cari yang di tayangan video ada warna kotak merah yang belum terisi untuk diisi, dan nanti itu bagian dari tugas pelaksanaan pembelajaran khusus untuk PAI di pertemuan yang kedua. Jadi kotak yang warna merahnya silakan kalian isi tajwidnya yang ditandai sehingga posisinya bisa betul. Untuk selanjutnya ini ada terjemah per kata. Ada arti per kata, titik-titik yang ada di tayangan video untuk diisi dengan baik dan benar. Di sini ada tayangan ataupun perkataan yang sangat luar biasa. Jauhi prasangka buruk atau jasaino to negative thinking. Jadi ada seorang anak tayangannya. Coba kalian nanti sambungkan apa hubungan antara bacaan yang tadi dibacakan dengan kandungan surah Al-Hujurat ayat 12. Pesan yang tadi, just say no to negative thinking, jauhi prasangka jelek atau pikiran negatif, sambungkan dengan surah Al-Hujurat ayat 12. Silakan kalian tulis di buku ataupun diketik di Word, kemudian nanti kirim filenya ke Bapak yang berkaitan dengan pembahasan yang ada di tayangan gambar tadi. Kemudian ayo baca kembali surah Al-Hujurat ayat 12 berikut dengan makhraj dan tajwidnya yang sesuai. Setelah itu kalian ambil apa esensi dari isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12. Dan selanjutnya kita sama-sama untuk membahas bagaimana isi kandungan yang secara rincinya. Untuk lebih jelas lagi kalian bisa mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan isi kandungan surah Al-Hujurat, baik dari tafsir-tafsir yang mungkin ada di aplikasi HP kalian ataupun di buku-buku yang kalian miliki. Dari Al-Hujurat ayat 12 ini ada tayangan gambar, bisa diperhatikan ada 3 orang yang mungkin ada yang lagi berbicara, berbisik-bisik, ataupun ada yang merasa tersinggung. Nah, ini berkaitan dengan isi kandungan surah Al-Hujurat. Menggunjing dan berburuk sangka dapat mengakibatkan perkelahian dan permusuhan. Dan ini tayangan gambar tersebut, ini salah satu contoh orang yang punya prasangka jelek ketika bertiga itu Rasul melarang untuk berbisik-bisik di antara ketiga tersebut karena bisa menimbulkan prasangka jelek. Kemudian berkaitan juga dengan surah yang selanjutnya, ini ada pembahasan surah Al-Hujurat ayat 10. Mungkin ini untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ketiga, surah Al-Hujurat ayat 10. Tadi surah Al-Hujurat ayat 12 berkaitan dengan prasangka jelek. Itu harus dihindari. Coba kita amati
manakah yang lebih indah dari dua gambar tersebut? Nah, ini ada yang gambar orang anak yang sedang begitu damai, kemudian anak yang kedua ada yang sedang berebut boneka, saling marah-memarah. Nah, ini akan kelihatan oleh kalian seperti apa isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10. Dari kedua tayangan tersebut silakan kalian dipahami dengan penuh. Ayo saling mengamati bagaimana membaca surah Al-Hujurat ayat 10. Seperti biasa Bapak akan bacakan, kemudian nanti kalian latihan masing-masing di rumahnya untuk memahami cara membaca surah Al-Hujurat. Untuk mendalami cara membaca Al-Quran, ada pembelajaran pengembangan PAI atau PPAI, itu lebih detail lagi bagaimana tajwid, ilmu makhrajnya dipelajari. Simak cara pembacaan surah Al-Hujurat ayat 10 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, silakan tulislah hasil pengamatan Anda, pengamatan kalian terhadap bacaan Al-Quran. Bagaimana menurut kalian membaca kalian sampai sudah di mana? Kalau memang masih kurang, terus berlatih dan terus berlatih. Nah, ini ada tabel isi untuk pelafalan, ada makhraj huruf, ada intonasinya, ada penerapan tajwidnya. Ini untuk bagian introspeksi diri bagi kalian supaya kalian bisa tahu bagaimana sejauh mana kalian memahami ilmu tajwid dan ilmu makhrajnya. Ya, selanjutnya ayo lakukan tanya jawab mengenai tajwid pada ayat tersebut. Cari tajwidnya karena ini kalian di rumahnya masing-masing, boleh saling menanyakan ke temannya lewat WA ataupun lewat grup untuk memahami tajwid dari ayat surah Al-Hujurat ayat 10 ini. Seperti biasa yang di kotak merah yang belum terisi itu tolong diisi titik-titiknya. Kalau kalian nulis di buku berarti tulis lafadznya kemudian tajwidnya jadi apa. Nanti kalau bentuknya buku bisa difotokan, kirimkan nanti ke email ataupun WA Bapak. Kemudian yang selanjutnya setelah tajwidnya seperti biasa karena ini ilmu Al-Quran, kalian harus memahami arti perkata dari ayat tersebut. Ini ada kolom, tabel, silakan diisi. Tabel yang titik-titiknya, cari referensi di Quran terjemah. Karena ini lagi belajar, jangan takut salah. Insya Allah, walaupun salah, posisi lagi belajar, Allah pun akan memaafkan kalian. Kemudian setelah memahami posisi tajwid, cara membacanya, cara melafalkannya, arti dan terjemahnya, ada surah Al-Hujurat isi kandungannya seperti apa surah Al-Hujurat ayat 10. Dapat disimpulkan bahwa isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 10 sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Itu kalimat yang pertama kita cari. Kemudian yang kedua, perintah untuk mendamaikan antara kedua saudara yang saling berselisih atau bermusuhan. Dari terjemah itu diambil kesimpulan isi kandungannya perintah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi isi kandungan surah Al-Hujurat ada 3 yang sangat kalian harus pahami. Tentang bagaimana persaudaraan, tentang bagaimana menjadi orang yang selalu mendamaikan, dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba amati gambar ada di video. Ini ada 3 orang, 2 orang yang lagi berselisih dan 1 orang yang sedang mendamaikan. Ini harus kita contoh. Orang yang mendamaikan ini jangan pilih kasih atau wasit sebagai penengah. Ini harus netral antara teman yang satu dan teman yang lainnya, jangan sampai diadu domba. Nah, posisinya berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 10 berarti bagaimana cinta terhadap persaudaraan, mampu mendamaikan orang yang berselisih dan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari tayangan yang gambar atau video tersebut silakan kalian nanti
tulis seperti apa menurut pandangan kalian kalau posisinya ada kasus seperti di foto atau di gambar. Kemudian juga ada bagaimana ini sejarah membuktikan ada Hajar Aswad ketika Rasulullah SAW membangun ataupun mengimaninya dengan penuh dengan ketakwaan. Dari beberapa pertemuan dari pertama sampai yang sekarang yang terakhir, di sini ada bagaimana kita mampu mengontrol diri, ada ekspresi wajah yang harus kita pahami. Amati gambarnya. Gambar yang pertama ekspresi wajahnya seperti orang yang penuh dengan amarah, yang kedua juga amarah, yang ketiga juga pemarah. Berarti ini contoh kasus orang-orang yang belum bisa mengontrol diri. Dan selanjutnya amati pula ekspresi wajah yang ada dalam tayangan video. Ada yang senyum yang begitu luar biasa. Kemudian yang kedua seorang anak yang juga senyum yang sangat luar biasa. Dan ada foto wanita cantik yang senyum dengan yang sangat luar biasa. Ini 3 ekspresi dari 6 foto tersebut, 3 yang harus kita hindari dan 3 yang harus kita contoh. Oleh kalian silakan bandingkan bagaimana damai yang mana di antara indah yang mana di antara 6 video ataupun foto. Terus berkaitan dengan marah, maka posisinya itu berarti orang yang belum bisa mengontrol diri. Cara mengontrol diri, yang ada tips dari Rasulullah, 1, mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, dengan berdoa dan dengan beribadah. Insya Allah nafsu bisa terkontrol. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, segera berwudu ketika kita lagi marah, lagi emosi. Karena marah adalah bagian dari setan, api. Maka api bisa dikalahkan dengan air. Kemudian yang ketiga, membaca dan memahami Al-Quran. Apa yang tadi sudah kalian baca, kalian belajar membaca tajwid mahrajnya, terapkan dalam kegiatan sehari-hari, sering membaca dan memahami Al-Quran. Kemudian yang keempat, membiasakan untuk selalu bersyukur dalam berbagai keadaan. Orang yang berprasangka jelek, orang yang tidak bisa mengontrol diri, biasanya itu tidak lepas dari kurangnya bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan yang tadi dibahas berkaitan dengan surah Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 10. Dari surah Al-Hujurat ayat 12, di sini ada berburuk sangka, maka kebalikannya adalah berbaik sangka. Berburuk sangka dilarang oleh Allah, berbaik sangka harus dimunculkan dalam diri kita. Dari 2 gambar yang ada di video ini, ada orang yang kelihatan stres, ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Gambar yang pertama itu menunjukkan orang yang memiliki sifat berburuk sangka. Orang yang berputus asa itu menunjukkan orang yang berburuk sangka. Dan gambar yang kedua, orang yang optimis berdoa kepada Allah itu menunjukkan orang yang berbaik sangka. Sehingga bagi kita sama-sama untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam agama, terutama dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 10, bagaimana kita menciptakan suasana berprasangka baik dan menciptakan persaudaraan, bagaimana mampu mengontrol diri sehingga mampu menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, apa yang dibahas dari bab pertama ini sudah selesai. Silakan nanti tugas-tugas yang ada dalam materi tersebut dikerjakan sebaik mungkin, baik ada dalam bentuk gambar dijelaskan oleh kalian ataupun perintah-perintah yang tadi dijelaskan. Insya Allah untuk bahan penilaian bagaimana keaktifan kalian nanti mengerjakan tugas-tugas. Dan jangan lupa bahwa PAI ini berkaitan juga dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak akan tanya sholatnya seperti apa, tadarusnya seperti apa, nyambung dengan pelajaran pengembangan PAI yang ada aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Mudah-mudahan apa yang dibahas oleh Bapak dalam pertemuan kali ini bisa kalian pahami, bisa diamalkan. Yang paling penting adalah bagaimana ilmu sudah dipahami terus diamalkan. Al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu yang kita miliki tanpa diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah, artinya tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.